Hello everyone, welcome back to CS Planet. Oke, kali ini kita sedang berada di Pura Pasar Agung, Gunung Batur. Dan sekarang pukul 9.52 ya teman-teman. Hari Minggu, tanggal 3, kita akan melakukan pendakian ke Gunung Batur. Untuk trek dari Pura Pasar Agung sampai ke puncak Gunung Batur, naik seperti ini awalnya. Jadi bebatuan dan pasir. Ini batunya lumayan besar ya. Jadi kalau diinjak itu nggak stabil. Oke, untuk Pura Pasar Agung dari parkirannya itu berada di ketinggian 1300-an. Jadi start perjalanan kita berada di ketinggian 1300. Dan teman-teman akan langsung disambut dengan tanjakan yang lumayan. Dengan tekstur batu yang tidak stabil. Untuk ketinggian total Gunung Batur ini dikatakan memiliki ketinggian 1700-an. Jadi lumayan tinggi ya teman-teman. Sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman mungkin capek ya atau tidak biasa melakukan pendakian dan hanya ingin mencari view. Nah, dari Pura Pasar Agung sebenarnya sudah teman-teman bisa lihat view-nya. Jadi sebenarnya tidak perlu untuk ke puncak. Karena di Pura Pasar Agung sudah bisa melihat view. Nah, jadi di sebelah sana itu Danau Batur. Nah, sebelah sana itu Gunung Abang. Trek yang seperti ini itu licin ya teman-teman. Karena batunya tidak stabil. Jadi kalau teman-teman menginjak, itu kaki akan terdorong ke belakang lagi. Jadi teman-teman itu harus benar hati-hati dan benar-benar menjaga keseimbangannya. Atau mungkin disarankan teman-teman pakai trekking pole.
Nah, jadi beginilah kondisi treknya. Ini kerikil semuanya. Jadi kalau diinjak itu akan seperti ini. Warnanya unik ya teman-teman. Jadi warna kuning, warna putih, warna merah, warna pink, warna hitam. Dan ini semuanya bebatuan. Dan bebatuannya itu bukan bebatuan yang solid ya teman-teman, tapi bebatuan yang terpisah-pisah. Jadi kalau bebatuan solid kan masih bisa diinjak, masih aman lah sedikit. Tapi kalau batuan yang terpisah-pisah seperti ini, itu susah dipinjak ya teman-teman. Jadi kalau dipijak, dia bergerak. Dipijak, dia bergerak. Nah, bagaimana teman-teman view dari Gunung Batur ini? Apakah teman-teman sudah tertarik? Untuk perjalanan dengan Gunung Batur berketinggian 1700-an mdpl, itu kira-kira menempuh waktu 1 jam. Kalau teman-teman cepet ya 1 jam lah kurang lebih. Dan karena ini merupakan trek yang paling pendek dari Gunung Batur, ya bisa lebih cepat lagi dari itu. Oke, karena ini merupakan trek terpendek dari Gunung Batur, itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan dirinya ya teman-teman. Karena trek terpendek itu kelebihannya itu cepat sampai puncak. Tapi kelemahannya atau kekurangannya, treknya pasti akan kayak gini. Jadi dari Pura Pasar Agung terus nanjak. Jadi tanjakannya itu terus, gak ada bonus lah. Nah seperti ini tanjakannya, nanjak terus. Jadi trek terpendek itu gak selamanya bagus ya teman-teman. Kalau cepat sampai ya memang iya.
Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di ketinggian 1500 dan kondisinya sekarang itu mendung. Nah, di belakang saya itu sudah terlihat mendung, semuanya mendung. Nah, untuk perjalanan kita itu masih jauh ke sana. Jadi itu puncaknya. Dan itu juga puncaknya. Jadi itu kita akan mengelilingi dari sebelah sini, mengelilingi ke sana, turun lagi ke jalur yang tadi. Hello, be careful, sir. Yeah, thank you. Is it too much to go down? Yeah, I think too much. Like how much time? Yeah, I think 1 hour. 2 hours? No, 1 hour. Ah, okay. Yeah. It seems it's going to start to rain though, I think yeah. so be careful. Yeah, okay. That way is very slippery, Yeah, you know? that way I choose this way. Normally you choose that way. When you come down, you choose this way. Yeah. But I make a challenge. Ah, okay, okay, okay. Go ahead. Okay. Guys, it's not slippery anymore. But easier. No, it's not easier on foot now. I like it. It's not about easy, I just like it. Hello. Hello. Hey buddy. Hello, bro.
Oke teman-teman, sebenarnya jalur kan ada dua, sana satu, sini satu. Nah kalau teman-teman jangan mengikuti jalur yang sebelah sini ya, karena biasanya ini jalur turun. Jadi kalau naik itu sebelah sana, dan turunnya sebelah sini. Kenapa ini biasanya dipakai untuk jalur turun? Karena tadi itu jalurnya berpasir ya. Jadi lebih banyak itu turun lewat sini. Oke, jadi kita sudah sampai di puncak pertama. Jadi kondisinya di puncak ini sepi, nggak ada orang lain. Untuk view sekarang kabut ya teman-teman, jadi nggak kelihatan. Nah sebenarnya ini tuh dulunya merupakan kawah. Jadi kawah Gunung Batur sebelah sini. Karena ini gunung api purba dan sudah tidak aktif, jadi kawahnya tertutup oleh rerumputan.
Oke, jadi normalnya jalur awal itu melawan arah jarum jam. Tapi sekarang saya ini itu mengikuti arah jarum jam. Jadi saya naik dari jalur turun dan turun dari jalur naik. Gunung ini masih mengeluarkan asap ya, meskipun sudah tidak aktif, tapi asap-asapnya masih ada yang keluar dari celah-celah bebatuan. Oke teman-teman, jadi sedikit review tentang treknya. Itu dari pertama treknya sampai sini itu bersih ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin ke sini, tolong perhatikan sampahnya. Sampah-sampahnya tolong dibawa turun ya teman-teman. Jaga kebersihan. Karena treknya itu bersih. Untuk medan itu lumayan curam. Dari parkiran awal atau dari Pura Pasar Agung itu terus nanjak. Dan teksturnya bebatuan kerikil kecil. Jadi kalau teman-teman ingin ke sini hati-hati, persiapkan mental. Kalau bisa bawa trekking pole ya teman-teman. Trekking pole 2 lah. Biar kanan kiri bisa menjadi tumpuan. Untuk treknya sekali lagi, kalau teman-teman ingin mengikuti jalur awal itu ke kanan, jadi turunnya ke sebelah kiri. Jadi jalur saya naik tadi itu merupakan jalur turun, dan jalur naik yang sebenarnya itu yang di kanan. Jadi jalurnya itu mengelilingi kawah Gunung Batur ini. Jadi naiknya dari sebelah sana, mengelilingi terus sampai ke sini, dan tembusnya ke sana, turun dari sana. Untuk kondisi sekarang jam 11.15, kondisi puncak itu sepi teman-teman. Dan puncak Gunung Batur itu masih di sana ya teman-teman. Puncak sejatinya masih di sana. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan lagi sedikit, melimpir ke sana ke Punggungan, terus ke puncak sejatinya. Nah, ini bisa teman jadikan untuk tempat berteduh. Ini dulunya sebuah warung, tapi sekarang saya rasa sudah menjadi shelter. Nah, dan banyak kursi-kursi yang bisa teman-teman jadikan tempat untuk istirahat. Jadi kalau subuh biasanya ini full semuanya. Karena ramai. Baik wisatawan internasional maupun lokal ramai menunggu matahari terbit atau sunrise itu akan duduk sebelah sini. Ya, kalau teman-teman kesini siang, nah pemandangan seperti inilah yang teman-teman akan dapat.
Nah, selain shelter tadi, jadi di sini ada beberapa shelter. Meskipun ramai, teman-teman tidak perlu khawatir. Jadi bisa berteduh di sini. Nah, ini juga ada shelter. Jadi totalnya ada 4. Di sebelah sini ada 4. Tadi puncak sejatinya pun ada. Nah, sini juga ada kursi-kursi, teman-teman. Jadi kursinya itu banyak ya, teman-teman. Sebelah sini, sebelah sana, sebelah atas sana juga ada. Nah, ini juga ada shelter. Kondisi di puncak ini benar-benar sepi, teman-teman. Jadi nggak ada siapa-siapa lagi selain saya sendiri. Nah, jadi dari tempat tadi itu kita melimpir ke Punggungan, terus ke melimpir. Dari puncak ini banyak shelternya ya, teman-teman. Saya rasa 10 atau lebih shelter itu ada di puncak. Dan ukurannya itu besar. Nah, rata-rata seperti ini besarnya. Untuk kapasitas ini banyak sekali. Selain fasilitas shelter, kursinya juga sangat banyak. Ada sangat banyak kursi sini. Oke, jadi kita sudah sampai di puncak sejati Gunung Batur. Nah, puncaknya seperti ini, teman-teman. Sepi berkabut, tanpa view. Tadi sempat melihat view sebentar, tapi sekarang udah kabut.
Oke teman-teman, jadi segitu aja video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.